apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Hektaran tanaman vanili di Lombok Timur diserang hama, petani merugi. Pelanggar Undang-Undang Perdagangan, puluhan karung pakaian bekas impor asal Bali dimusnahkan polisi. Ratusan sapi kurban tujuan Pulau Jawa tertahan di Pelabuhan Gilimas, Lombok Barat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Hektaran tanaman vanili di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur terserang hama patogen atau penyakit batang busuk sejak 2 bulan lalu. Serangan hama menyebabkan tanaman vanili tidak dapat tumbuh secara normal, bahkan mati dan mengering sebelum dipanen. Hama menyerang batang tanaman yang menyebabkannya membusuk dan akhirnya mengering. Kondisi tersebut membuat para petani merugi karena hasil panen vanili miliknya jauh menurun. Para petani juga dirugikan dengan anjloknya harga vanili dari Rp250.000 menjadi Rp150.000 per kilogram. Kering ya batangnya, Bu ya? Ya, Ini kenapa kering, Bu, batangnya? nggak tahu karena penyakitan. Oh, penyakit hama, Bu ya? Ya, Terus berarti nggak panen, Bu, sekarang? enggak, karena panen tapi sedikit. Oh, sedikit. Ya. Kalau biasanya vanili dijual berapa, Bu, per kilo? Kalau sekarang 150. Itu yang basah, Bu? Ya, Kalau yang kering? yang kering 500. Para petani berharap pemerintah daerah memberikan bantuan obat-obatan untuk memberantas hama dan mencarikan solusi agar harga vanili kembali normal. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Sejumlah rumah warga yang berada di bantaran sungai Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, rawan tertimpa tebing di dekatnya. Tebing setinggi 5 meter pernah longsor beberapa tahun lalu, namun hingga kini belum pernah ditangani pemerintah daerah. Selain khawatir rumah tertimbun, warga juga khawatir rumah mereka roboh karena pondasi rumah yang berada di bantaran sungai terus-menerus terkikis oleh banjir. Warga berharap Pemda segera membangun bronjong di sepanjang tebing sungai untuk menahan longsoran agar tidak menimpa rumah mereka. 2018. Iya, Itu gimana ceritanya waktu itu, Bu? waktu hujan besar langsung longsor udah ini, Oh, enggak ada penahan, Bu ya? tidak ada penahan. Sudah dilaporkan ke pemerintah, Bu? Udah saya ke ke Kadus. Bu, tidak khawatir? Hati Sudah kalau berapa hujan, tahun ini? enggak tidur saya di luar. Oh, di luar Duduk, tidurnya ya, ya? duduk di luar. Oh, gitu. Oh, gitu. Harapannya seperti apa, Bu? Ya harapannya supaya cepat udah dikerjakan. Kan kita Oh, takut gitu. kalau hujan. Kenapa kan sekarang hujan ini? Sudah tiap mulai hari ya? hujan. Udah hujan ya? Hmm. Oh. Merespons hal itu, Wakil Bupati Lombok Barat yang datang ke lokasi menyayangkan informasi tersebut telat mereka terima dan meminta BPBD segera melakukan perbaikan. Saya datang kemari, saya membawa PU, saya membawa Pak Kalak juga, BPBD, Pak LH yang terkait dengan apa yang menjadi permasalahan di bawah. Mudah-mudahan besok ini kita tidak usah bicara sudah setahun atau berapa. Yang penting hari ini dan akan dilanjutkan, itu sajalah. Ya. Kalau kita harapan kita saya harus direspek betul yang seperti ini, kan kasihan warga kayak begitu. Setahun dari ini ya. Untuk sementara, warga diminta untuk mewaspadai risiko longsoran yang bisa terjadi sewaktu-waktu dengan mengungsi untuk sementara ke tempat kerabat sambil menunggu selesainya perbaikan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Puluhan pakaian bekas impor dimusnahkan di Reskrimsus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat di halaman Baradaksa di lingkungan Mapolda setempat akhir pekan ini. Pemusnahan 31 karung pakaian disaksikan langsung perwakilan penegak hukum mulai kejaksaan, imigrasi, bea cukai hingga pengadilan negeri. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari seorang pengusaha thrifting berinisial MN yang dibawa dari Denpasar, Bali menggunakan truk. Meski telah dilarang, pelaku tetap nekat mendatangkan dan menjual pakaian impor dalam jumlah banyak, sehingga akhirnya polisi melakukan penindakan. Dalam operasinya, tersangka menjual pakaian bekas melalui media online dan datang langsung ke sentra thrifting di Kota Mataram. Pakaian bekas impor ini didapatkan dari distributor yang ada di Bali yang berinisial AD, di mana selanjutnya pelaku melakukan penjualan melalui media sosial dan akun Facebook dengan nama akun MN. Selain itu pelaku melakukan penjualan langsung ke pengecer dalam bentuk bal atau karung kemasan yang dilakukan di rumah pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Seorang pria berinisial SH asal Sandubaya diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya Mataram karena mencuri ponsel di sebuah warung makan. Tersangka ditangkap di rumahnya setelah dilaporkan korban yang kehilangan ponsel. Korban mencurigai tersangka mencuri ponsel miliknya karena keduanya saling kenal dan saat kehilangan korban makan satu meja dengannya. Pak, siapa namanya, Pak? Saat dibekuk polisi, tersangka mengaku menyembunyikan ponsel curian dengan dikubur di pekarangan rumahnya untuk menghilangkan jejak. Lokasi dan karena takutnya setelah mendapat informasi ini kalau handphone ini dijual maupun digadi dan sebagainya, handphone ini pasti ketemu. Nah, itu informasi yang didapat, akhirnya handphone tersebut dikubur di rumahnya. Jadi pada saat anggota kami melakukan lidik, dapat informasi bahwa tersangka pelakunya, kemudian melakukan pengejaran. Jadi pada saat pengambilan BB di rumahnya, anggota cari informasi dan ternyata memang benar ditanam, handphone tersebut ditanam di sekitar rumahnya. Tersangka nekat mengambil ponsel untuk dipakai sendiri karena ponsel miliknya rusak. Rencananya HP itu mau dijual apa gimana? Enggak. Rencananya mau dijual apa tidak? Tidak pernah mau dijual. Mau dipakai sendiri. Lebih baik dikubur gitu ya. Mau dipakai sendiri ya? Mau dipakai sendiri atau dijual? Karena tersangka bersedia mengganti kerugian korban, polisi akhirnya memediasi keduanya agar berdamai melalui tindakan restoratif justice agar terbebas dari jerat hukum. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.